Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningrat. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa, agar Roh Kudus senantiasa membimbing kita, memampukan kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan, mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman-Mu. Buka hati setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dengan benar tentang firman-Mu, sehingga firman itu dapat menguatkan setiap hati kami yang lemah, memberi penghiburan pada setiap kami yang sedang sedih, dan biarlah firman itu dapat tertanam dan dapat tumbuh subur dalam setiap hati kami, sehingga kami semua dapat berbuah. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan kami menyerahkan jalannya renungan sapaan rohani pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan sapaan rohani pada hari ini kami beri tema Kuasa Kristus. Ketika kita mengikut Tuhan, tidak semua apa yang kita minta, tidak semua apa yang kita doakan, itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Namun jangan khawatir, percayalah, ketika kita berdoa, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bahwa kuasa Kristus memberikan kesanggupan untuk kita dapat tetap mengikut Tuhan. Baik itu dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Lalu bagaimana kita membawa kehidupan kita hari-hari ini agar kita boleh mendapatkan kuasa dari Kristus untuk menghadapi segala keadaan di dunia ini. Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi lewat suratnya, dia berkata demikian, ketika aku berdoa, aku bersukacita mengingat engkau. Kata bersukacita inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu kenapa Rasul Paulus ini dapat bersukacita? Ini poin pertama yang perlu kita pelajari bersama. Untuk dapat bersukacita, maka jadikan Yesus menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Sekalipun Rasul Paulus ini berada di penjara, tetapi pengharapannya ini tetap hidup. Lalu apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah suatu proses penantian terhadap iman kita kepada janji-janji Tuhan yang kita percayai dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menghidupi janjinya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang-orang yang menanti-nantikan janji-janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma 15 ayat yang ke-13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Jadi mari kita menjadikan Yesus Kristus menjadi sumber pengharapan kita, sehingga ketika kita hidup di dalam segala rupa keadaan yang ada di depan kita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa memperdulikan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan kita sampai terjatuh, bahkan tergeletak. Tetapi tangan Tuhan akan selalu menopang kita dengan tangan kuat kuasanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terdapat di Filipi 4 ayat 6 demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Kalau kita berbicara tentang bersyukur, orang yang bersyukur adalah orang yang mempercayai janji-janji Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan tidak menjadikan apa yang kita minta itu akan kita terima. Karena Tuhan itu lebih tahu apa yang terbaik yang diberikan di dalam kehidupan kita. Bersyukur itu bukan hanya di mulut saja, bersyukur bukan hanya kata-kata. Bersyukur itu ada di dalam kehidupan kita ketika kita mempercayai bahwa apapun yang Tuhan berikan itu baik bagi kita. Itu namanya bersyukur. Namun seringkali terkadang ketika kita melihat keadaan dunia, kita tidak mampu berkata bahwa Tuhan, Engkau baik. Seringkali kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa Engkau izinkan begini? Tuhan, mengapa tidak begitu? Kita mulai bertanya, bahkan seringkali kita komplain dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam sapaan rohani hari ini, mari kita bersama-sama belajar mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita, karena apapun yang Tuhan berikan pada kita itu baik bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar kita mengalami kuasa Kristus, kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu setiap hari. Ketika kita belajar 3 hal tersebut, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kekuatan kuasa Kristus untuk memberikan kesanggupan bagi kita menghadapi segala rupa keadaan yang diperhadapkan di hadapan kita. Kiranya kebenaran ini menguatkan kita, dan kiranya kebenaran ini membimbing kita untuk mendapatkan kuasa dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.